Syekh Jumadil Kubro disebut moyang para wali Jawa. Makamnya diyakini berada di antara makam Islam masa Majapahit di Troloyo, Mojokerto. Sebuah pusara dikenal sebagai kubur tunggal, disebut begitu karena sebelum dibangun cungkup yang besar seperti sekarang, pusara itu terletak di dalam sebuah cungkup dan berdiri sendiri. Disinilah konon Syekh Jumadil Kubro dimakamkan, seorang syekh yang kepadanya semua wali Jawa dihubungkan. Kisah Syekh Jumadil Kubro sebetulnya simpang siur. Martin van Bruynesen dalam kitab kuning Pesantren dan Tarekat menyebutkan Syekh Jumadil Kubro diceritakan dalam berbagai legenda yang berkembang dalam kepustakaan berbahasa Jawa. Ada pula yang menghubungkannya dengan Majapahit. Babat Cirebon menyebut Syekh Jumadil Kubro sebagai moyang para wali Jawa seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Ampel. Bahkan juga wali yang paling Jawa di antara para wali, yaitu Sunan Kalijaga, tulis van Bruynesen. Menurut Martin, sebuah sejarah Gresik berbahasa Jawa menyebut Syekh Jumadil Kubro sebagai kakek buyut seorang wali lainnya lagi, Sunan Giri pertama. Kisahnya menyebut Syekh Jumadil Kubro adalah ayah dari Sunan Ampel yang menetap di Gresik. Sunan Ampel mempunyai anak bernama Maulana Ishak yang menikahi putri Raja Blambangan dan peroleh anak Sunan Giri. Sementara itu, Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java mencatat versi lain dari legenda di Gresik bahwa Syekh Jumadil Kubro bukanlah seorang moyang, melainkan pembimbing wali yang pertama. Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel datang dari Campa ke Palembang, kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali bernama Syekh Maulana Jumadil Kubro. Menurut Syekh Maulana Jumadil Kubro, kedatangan Raden Rahmat telah diramalkan oleh Nabi bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat. Raden Rahmat dipilih untuk mendakwahkan ajaran Muhammad di pelabuhan timur Pulau Jawa. Van Bruynesen juga mencatat cerita lisan di desa-desa yang terletak di lereng Gunung Merapi sebelah utara Yogyakarta. Syekh Jumadil Kubro dipercaya sebagai wali muslim Jawa paling tua. Ia berasal dari Majapahit dan hidup sebagai pertapa di hutan gunung itu. Legenda rakyat berbahasa Jawa dari wilayah Tengger, Karoise Talagaranu juga menyebut nama Maulana Ishak dan Syekh Jumadil Kubro. Keduanya adalah saudara dari dua pertapa, Ki She Dada Putih di Gunung Bromo dan Ki She Nyampu di suku Domas. Maulana Ishak pergi ke Blambangan dan menjadi ayah Raden Paku atau Sunan Giri. Syekh Jumadil Kubro menjadi guru di Mantingan, tulis van Bruynesen. Keberadaan Syekh Jumadil Kubro di Mantingan juga disebut dalam Serat Kanda. Ia disebut sebagai salah satu dari 4 tokoh suci umat Islam di zaman kuno. 3 lainnya yaitu Nyampo di suku Domas, Dada Petak di Gunung Bromo, dan Maulana Ishak di Blambangan. Menurut cerita tutur, Syekh Jumadil Kubro adalah teman baik Syekh Siti Jenar saat pembawa penawar atas tanah-tanah angker bekas pemujaan aliran Yuga Tantra. Tulis Isno dalam Pendidikan Islam masa Majapahit dan dakwah Syekh Jumadil Kubro. Kisah Syekh Jumadil Kubro menjadi legenda di 4 wilayah, yaitu Banten Cirebon, Gresik Majapahit, Mantingan Semarang, dan Bukit Turko Sleman Yogyakarta. Menurut van Bruynesen, ada kesan seolah orang Jawa pada zaman dan tempat berbeda semua bertolak dari nama Syekh Jumadil Kubro. Makam Syekh Jumadil Kubro pun ada di beberapa tempat. Selain di Troloyo, sebuah makam tua di antara tambak daerah pesisir pantai di Terboyo, Semarang, diyakini penduduk sekitar sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Keyakinan ini berdasarkan kisah dalam Babat Tanah Jawa yang menuturkan Syekh Jumadil Kubro
pernah melakukan tapa di Bukit Berkota di daerah Semarang, Jawa Tengah. Makam keramat lain berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Turgo. Keberadaannya disertai cerita lisan yang beredar di kawasan itu. Sementara itu Syekh Jumadil Kubro di Gresik dan Mantingan tidak meninggalkan jejak makam ataupun petilasan. Makam Syekh Jumadil Kubro di Troloyo yang paling umum diakui. Makam ini paling sering dikunjungi peziarah. Menurut Muhammad Hawari, arkeolog Balai Arkeolog Yogyakarta, dalam fenomena Islam pada masa kebesaran Kerajaan Majapahit yang terbit di Majapahit, batas kota dan jejak kejayaannya, dari seluruh makam di Troloyo yang ada prasastinya hanya satu nisan yang menyebut nama, yaitu Zainuddin, atau mungkin itu bisa dibaca dengan Zainuddin. Angka tahun yang tertera pada nisan ini yaitu 874 Hijriah atau 1469 Masehi. Paling tidak yang bisa diketahui, mereka yang dimakamkan di sana adalah penduduk kota Majapahit dan keluarga raja yang telah memeluk agama Islam, khususnya 7 makam bertuliskan aksara Arab yang letaknya tak jauh dari pusat kota Majapahit. Dari angka tahun yang tertulis pada nisannya, ada satu yang terbaca 874 Hijriah atau dalam Saka 1391 dalam kurung 1469 Masehi, yang artinya Muslim atau mungkin kerabat Raja Majapahit yang Muslim sudah ada sejak zaman Raja Hayam Wuruk berkuasa. Pada waktu Majapahit mencapai puncak keemasan di bawah Raja Hayam Wuruk, agama Islam sudah dianut oleh penduduk ibu kota Majapahit, tulis Hawari. Menurut Hawari pula, dasar dan maksud mengidentikan kubur tunggal di Troloyo sebagai Syekh Jumadil Kubro belum bisa dipastikan. Yang jelas, nama yang kini dikenal tidak ada hubungannya dengan makam. Ini bukanlah nama sesungguhnya. Nama itu semata-mata hanya mempermudah identifikasi. Lagi pula bukan cuma Syekh Jumadil Kubro yang diidentikan dengan makam-makam Islam kuno di Trowulan. Syekh Maulana Ibrahim, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Maulana Sekah, dan Syekh Ngundung dipercaya menjadi penghuni makam era Majapahit itu. Secara umum, tokoh itu pernah berjaya dan sangat dikenal pada masa lalu, tidak di daerah Troloyo saja namun juga di daerah dalam kurun yang lain pula. Dengan kata lain, nama tokoh itu bukan nama tokoh sejarah yang berhubungan dengan makam Troloyo. Syekh Husain Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai seorang mubalik terkemuka. Dia menyebarkan Islam di Nusantara. Wali Songo yang terkenal dari tanah Jawa berasal dari keturunannya. Beliau dilahirkan pada tahun 1310 Masehi di negeri Malabar, di dalam wilayah Kesultanan Delhi. Ayahnya adalah seorang gubernur Amir negeri Malabar yang bernama Amir Ahmad Shah Jalaluddin. Dalam beberapa abad dan cerita rakyat, Syekh Jumadil Kubro diyakini sebagai bapak para wali Songo. Karena dari beberapa wali Songo yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri konon adalah cucunya. Bagi Sunan Bonang dan Sunan Derajat, beliau adalah buyutnya, sementara bagi Sunan Kudus adalah cicitnya. Bahkan makam atau petilasan dari Syekh Jumadil Kubro diyakini berada di sejumlah tempat. Namun makam Syekh Jumadil Kubro yang berada satu lokasi dengan situs Trowulan Majapahit menunjukkan jika dia memiliki kedekatan dengan para pejabat kerajaan Hindu terbesar tersebut. Padahal lokasi tersebut merupakan makam khusus untuk penguburan kerabat raja atau orang-orang dalam istana Majapahit, sehingga diyakini jika Syekh Jumadil Kubro telah menyebarkan agama Islam di dalam Majapahit di era keruntuhan raja tersebut. Sasaran kegiatan dakwahnya yang pertama kali adalah di lingkungan kerajaan Majapahit, yaitu daerah Trowulan, Mojokerto. Selama berdakwah di Nusantara, Syekh Jumadil Kubro kerap mendapatkan tantangan dan kesulitan. Dalam beberapa literatur, Syekh Jumadil Kubro yang merupakan salah satu ulama besar di zamannya ini kemudian menghadap
ke Sultan Muhammad I sebagai penguasa kekhalifahan Turki Utsmani saat itu. Setelah berkonsultasi dengan Syekh Jumadil Kubro, Sultan Muhammad I lalu mengundang beberapa tokoh dari wilayah Timur Tengah dan Afrika yang memiliki karomah guna membantu perjuangan dalam menyiarkan agama Islam di Nusantara. Melihat situasi keangkeran Pulau Jawa yang semakin menjadi-jadi, Syekh Maulana Malik Ibrahim selaku Mufti Wali Songo yang pertama memberikan tugas kepada Syekh Subakir, ahli mengusir jin, setan, genderuwo, mak lampir dan sejenisnya, untuk segera melakukan tugasnya memasang tumbal pada daerah-daerah angker di Pulau Jawa sehingga dapat melumpuhkan kekuatan gaib yang selama ini menguasai Pulau Jawa. Setelah Syekh Subakir memasang tumbal di puncak Gunung Tidar Magelang, selanjutnya Syekh Jumadil Kubro dan semua wali membagi tugas dakwah mereka